Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Goving Dudu Andari Padeli. Gimana keseruan ceritanya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di kota London, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Chandra Sekar. Sekar merupakan seorang dokter senior juga seorang dosen di sebuah university kedokteran ternama di London. Sekar hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Indu adalah anak bungsu Sekar, sedangkan anak Sekar pertama bernama Abiram Rao. Hari itu di kampus Sekar sedang berlangsung sebuah pemilihan ketua dekan baru. Sekar terlihat sangat pede ketika pengumuman akan dibacakan. Mengingat Sekar adalah dosen yang sangat dikagumi karena kecerdasan dan kinerjanya yang sangat baik. Sekar sangat yakin kalau ia akan terpilih menjadi seorang ketua dekan. Tetapi harapan tersebut sirna ketika pengumuman dibacakan. Dan ternyata bukan Sekar yang terpilih melainkan malah orang lain. Seketika keceriaan di wajah Sekar hilang, seolah tak percaya dengan apa yang terjadi. Badan lemas, mata berkunang-kunang, lalu Sekar pun langsung keluar dari ruangan tersebut. Abi yang menyaksikan hal tersebut sangat merasa kasihan kepada ayahnya. Bahkan saat di perjalanan pulang, Abi sengaja tak berkata apapun karena ia tahu ingin mengganggu ayahnya yang sedang stres. Tak berhenti di sana, ketika di rumah Abi kembali melihat ayahnya yang terlihat sangat sedih. Ia masih tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Ia melihat ayahnya terus bersedih. Ia berusaha menghibur dan menenangkan ayahnya. Saat itu Sekar tersadar dan berkata, mungkin ini adalah karma dari orang tuanya. Sekar menjawab ayahnya bisa sukses seperti itu berkat dari ayahnya. Sekar menyadari bahwa ini buah dari pengkhianatan kepada ayahnya yang dulu menyekolahkannya menjadi dokter walaupun dengan biaya yang sangat besar. Barulah kali ini Sekar memperlihatkan foto-foto keluarganya di India yang selama ini tidak diceritakan kepada anak-anaknya. Beberapa tahun silam, ayah Sekar yang bernama Balaraju, saat itu dia menjabat sebagai seorang lurah di desanya, hendak meresmikan rumah sakit yang didirikan untuk Sekar, yang mana hari itu bertepatan dengan Sekar mendapatkan gelar dokternya. Ia sengaja membuat rumah sakit atas nama keluarganya dan dia berharap jika Sekar akan jadi seorang dokter di rumah sakit tersebut. Ia berharap jika Sekar mau mengabdikan hidupnya di rumah sakit yang ia bangun untuk membantu para masyarakat. Hari itu, Raju dibuat panik ketika seorang ibu-ibu yang akan melahirkan datang ke rumah sakitnya. Masalahnya di sana belum ada dokter khusus dan belum ada fasilitas yang lengkap. Tak berselang lama, Sekar bersama pacarnya, Raju membujuk Sekar untuk melihat rumah sakitnya, akan tetapi Sekar berkata bahwa ia akan menikahi Dwi, yaitu pacar Sekar. Dia adalah seorang perawat yang sekarang bekerja di rumah sakit London. Raju setuju dengannya dan akan menyusun pernikahannya, tapi setelah menikah, Sekar juga ingin meneruskan karirnya bersama pujaannya di London. Raju yang mendengar hal itu sangat kecewa karena ia susah-susah membuatkan rumah sakit untuknya, tapi Sekar malah pergi. Mendengar itu, Raju marah, tapi Sekar tetap ngeyel dengan keputusannya itu. Dengan emosi, Raju pun berkata, mulai detik ini, ia tak akan mengakui Sekar sebagai anaknya lagi. Dan dia akan menganggap jika Sekar telah mati. Ketika Raju kembali ke rumah sakit, ia melihat wanita itu sangat sekarat. Raju menyuruh warga untuk segera membawanya ke rumah sakit kota. Sayangnya nyawa wanita tersebut tak bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu membuat Raju sangat sedih. Raju meminta maaf kepada warga karena terpaksa ia harus membatalkan pembukaan rumah sakit. Itulah penyesalan yang terus menghantui Sekar selama ini. Sekar tidak tahu harus bagaimana, karena jika ia meminta maaf kepada Raju pasti tidak akan memaafkannya. Mendengar hal itu membuat Abi sangat sedih. Ia pun berjanji untuk menyatukan kembali keluarganya. Abi yang tak tega dengan kondisi ayahnya, tanpa sepengetahuan Sekar, ia memutuskan untuk terbang ke India. Setelah sampai di India, Abi menelpon ayahnya dan berkata bahwa ia akan mempersatukan ayah dan kakeknya dengan caranya sendiri. Lalu Abi bertemu dengan sahabatnya bernama Yono. Setelah itu, Yono memperkenalkan koleksi motor-motor mahalnya di sana. Come in, bro. Come here. Super bike. What? Bro, okay. Bro, the matter with Manda, Okay, Manda. okay.
Dan ketika Abi ingin melanjutkan perjalanan, Yono pun meminta agar menginap 2 hari dulu di rumahnya. Ketika malam hari, Yono mengajak Abi pergi ke sebuah klub malam. Di sana, Abi tertarik dengan gadis bernama Satya yang sedang joget di panggung. Dan Abi pun mengambil gambar wanita tersebut. Dan Satya yang menyadari hal itu, dengan keadaan setengah sadar karena mabuk, ia langsung menghampiri Abi dan langsung mencium Abi. Pagi harinya, Abi pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke desa kakeknya. Saat itu Abi melihat orang yang sedang melakukan taruhan adu ayam. 그래서 롬브로 로스원 먹으려 그러는 소리. 라라 చూసుకున్నా. Ketika pertaruhan sedang berlangsung, tiba-tiba Raju datang bersama para polisi untuk membubarkan orang-orang yang sering main judi ayam. Saat itu Abi bertemu dengan kakeknya. Abi pun langsung membantu menangkap para pelaku judi ayam. Tak hanya itu, Abi juga berhasil menyelamatkan nyawa Raju dari orang yang akan membunuhnya. Rajendra yang tidak terima mengancam suatu hari nanti ia akan balas dendam dengan Abi. Karena ia penasaran siapa si Abi sebenarnya. Abi diinterogasi oleh Raju. Apa rasanya datang ke desa tersebut dan di mana ia tinggal? Ia berasal dari London. Kehadirannya kemari hanya untuk tugas kampusnya dan ingin belajar pertanian di daerah tersebut. Mendengar hal tersebut, Raju pun mengajak Abi ke rumahnya karena Abi telah menyelamatkan nyawanya. Sampainya di rumah, Abi melihat anak kecil dalam bahaya. Abi pun bergegas menyelamatkan bocil tersebut. Setelah anak itu selamat, keluarga Raju pun sangat lega. Semua keluarga yang ada di sana tak menyadari jika Abi adalah cucu Raju. Dan sebagai ucapan terima kasih, Abi diperbolehkan tinggal di rumah Raju sampai tugas kuliahnya selesai. Setelah itu Abi pun diperkenalkan dengan semua keluarganya. Abi sangat kaget ketika melihat foto ayahnya dikalungkan sebuah hiasan bunga kematian. Padahal Sekar sekarang masih hidup. Saat itu Abi pun video callan dengan ayah dan adiknya. Ketika ayahnya mendengar fotonya dikasih bunga, ia tertawa karena ia tahu sifat dan watak ayahnya. Adiknya heran dan bertanya-tanya dengan ayahnya kenapa ketawa, padahal itu bertanda jika ayahnya dianggap sudah meninggal. Ayahnya berkata jika di sana jaga diri dan tidak boleh aneh-aneh. Di tempat lain, Rajendra mengadukan masalah tadi dengan ayahnya. Ayahnya yang mendengar itu tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Dan kakak dari ayahnya menyarankan jangan balas dendam dulu. Karena mereka masih membutuhkannya untuk membantu membujuk Raju agar mau menjual tanah. Dan di sisi lain, Abi kagum dengan kehebatan bela diri Raju. Dan Abi juga mau belajar dengannya. Ketika Raju mengajarinya, Abi berperilaku konyol dan pura-pura bodoh padahal Abi sangat jago gelut. Guruji, get ready. Saat itu Abi melihat Satya yang turun dari mobil dan Raju pun mengenalkan gadis tersebut dengan dirinya. Sebenarnya Abi sudah mengenalnya tetapi dia berpura-pura belum kenal. Meskipun begitu mereka tidaklah akur. Setiap hari selalu aja ribut. Satya tidak bisa melawan Abi karena aib foto seksinya ada di HP Abi. Singkat cerita, saat Abi berjalan-jalan bersama Raju dan pamannya, secara kebetulan Abi melihat rumah sakit yang ayahnya maksud. Terlihat rumah sakit itu terbengkalai di tengah perjalanan. Mereka berdua melihat ada kerumunan, ternyata itu yang sedang mengukur tanah pertanian warga. Sampai diperingatkan tapi malah hendak memukul. Ternyata didahului berani ikut campur urusan keluarganya. Abi yang kesal melihat sifat Rajendra yang kurang ajar, ia pun langsung memukulnya. తాతగారు అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారు? Setelah itu, keluarga kakak ipar mendatangi rumahnya dan meyakinkan Raju agar ia mau memberikan tanah pertanian warga. Mereka pun menjanjikan keuntungan yang besar kepada Raju. Akan tetapi Raju tetap dengan tekadnya. Raju tidak akan pernah menjualnya. Walaupun berbagai ancaman yang dikatakan, semua Raju tidak takut. Setelah beberapa hari berlalu, Abi sangatlah bahagia di sana. Walaupun mereka tidak mengetahui sebenarnya Abi. Dan di lain waktu, Abi mengajak Raju belajar bela diri. Raju sangat emosi ketika Abi mempermainkan sampai-sampai mereka berkelahi di dalam ruangan. Dan membuat foto Sekar pecah. మావయ్య అర్థం తీసుకోండి Abi yang terluka, ia langsung diobati oleh neneknya. Setelah selesai, Raju meminta maaf karena sudah berlebihan. Hari itu Abi lakukan agar tak ada lagi karangan bunga yang menyelimuti foto ayahnya. Singkat cerita, saat ia mengajak Abi jalan-jalan,
Akan tetapi di sana ada Rajendra yang sudah menunggu Abi bersiap menghajar Abi. Ia menghampiri Abi dan berkata jika ia adalah anak kakak ipar Raju. Saat itu Abi dipaksa minum arak agar mereka lebih enak memukulnya untuk membalaskan dendamnya ke Marin. Awalnya Abi diam saja karena dia tidak mau banyak masalah. Tetapi Rajendra sangat berlebihan sehingga membuat Abi marah. Tidak butuh waktu lama, mereka semua dibuat ketar-ketir karena kehebatan Abi. Lera, leh. Di tempat lain Bang Ari mendapat kabar jika Citra besok ingin menikah dengan pria lain. Dan di saat perkumpulan dengan barbar, Bang Ari membawa Citra kabur. Tanpa diketahui Citra ingin dinikahi Bang Ari secara paksa. Untung saja Abi tepat waktu dan menggagalkan pernikahan tersebut. Dan Abi pun dipukul oleh Bang Ari. Ketika Abi ingin memukul Bang Ari, dia sadar jika itu adalah pamannya. Raju yang emosi dengan Bang Ari langsung menggamparnya dan melaporkannya ke polisi. Saat itu Satya melihat HP Abi yang terjatuh dan HP itu ada yang menelponnya. Tanpa diketahui yang menelpon itu adalah Chandra Sekar. Satya terkejut jika Abi adalah anak Sekar yang itu pamannya. Secara tiba-tiba terkena serangan jantung ketika ia dilarikan ke rumah sakit. Alhamdulillah keadaan baik-baik aja. Setelah diizinkan pulang, saat akan pulang Raju sangat senang ketika dokter tersebut berasal dari desanya. Tapi Raju sangat sedih ketika dokter itu menolak diajak kerjasama menjadikan rumah sakit desa. Ini adalah kesempatan Abi untuk menyatukan keluarganya. Abi berkata jika dia akan meminta ayahnya untuk menjadi dokter di sini dan memfasilitasi semua peralatan. Raju pun sangat senang. Dan setelah itu Raju mengajak Abi untuk melihat rumah sakit dan secepatnya Raju akan merenovasinya. Di tempat lain, Satya menemukan HP Abi, mengancam Abi akan membongkar penyamarannya. Giliran Abi yang harus mengikuti kemauan Satya untuk menutup mulut. Kemudian, ia pun menelpon ayahnya dan memberi kabar gembira ini. Ayahnya sangat senang dan ia akan secepatnya mengirim fasilitas rumah sakit. Dan semenjak kejadian Abi dan Satya pun mulai jatuh cinta. Di saat Abi dan Satya sedang di taman, Abi bertanya tentang Rajendra. Kenapa tidak tinggal satu rumah saja? Satya juga menjawab jika ia tidak tahu alasannya. Setelah itu Abi lanjut bertanya kepada Citra mengenai Rajendra dan Citra memberitahu jika tidak ada masalah di keluarga kami. Hanya saja Raju tidak suka dengan Rajendra karena dia seorang pemabuk. Rajendra juga sebenarnya sangat mencintai Citra. Tetapi Raju tidak merestuinya hingga mengingatkan Rajendra hanyalah seorang berandalan yang suka mabok. Berbagai cara Rajendra ingin mendapatkan Citra. Dan saat itu Rajendra ingin memperkosa Citra agar keluarganya terpaksa menjodohkan dirinya. Citra menolak solusi itu tetapi Rajendra tetap saja memaksa. Mendengar Citra teriak, keluarga Raju datang langsung mendobrak pintu. Raju pun langsung menampar Rajendra karena kelakuannya. Suatu hari Sekar pun menelpon Abi kalau ia ingin mengirim fasilitas rumah sakit sekarang. Dan Abi pun segera melihatnya ketika Abi mendapat info jika mobil pengiriman sedang dirampok dan Abi pun langsung menghalang dan melompat. Abi tidak menyangka jika perampok itu adalah Bang Ari. Abi pun berusaha untuk menghentikannya. Mereka pun berkelahi di sana tetapi Abi berusaha tidak melawannya karena Bang Ali adalah pamannya sendiri. Abi pun emosi dan ingin menyetrum Bang Ari. Tetapi Abi berkata jika dia adalah anak Chandra Sekar dan ini semua kirimannya. Ketika Bang Ari mengetahui kebenarannya, ia pun langsung membantu Abi dan mereka pun memihak satu sama lain. Setelah itu, Abi dan Bang Ari mengancam sekelompok Alex dan keluarganya agar tidak mengganggu Raju lagi. Alex pun hanya bisa terdiam karena mereka mengetahui Bang Ari ada di pihak Abi. Abi pun mengajak keluarganya yang di India untuk membuat acara ulang tahun ponakannya. Dan ponakannya ingin sekali jika Bang Ari hadir di acara ulang tahunnya. Bang Ari tidak mau datang jika bukan kakeknya yang mengundangnya. Dengan terpaksa, Raju yang mendatangi untuk mengundangnya. Setelah itu acara pun digelar dan Bang Ari disambut dengan bahagia di sana. Abi sangat bahagia melihat mereka tapi sedihnya tidak ada ayahnya yang di perkumpulan tersebut. Singkat cerita, ritual pembukaan rumah sakit pun dilaksanakan. Saat Abi teleponan dengan ayahnya ketika Raju mengambil HP-nya untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua Abi. Abi panik, ia sangat takut jika Raju mengetahui siapa ayahnya. Di sisi lain, Sekar sangat bahagia bisa mengobrol lagi dengan ayahnya. Di sisi lain, Rajendra tidak terima jika Satya menerima lamaran orang lain. Karena ia tahu jika Abi menyukai Satya. Saat itu Rajendra membongkar semua kartu Abi dan menunjukkan foto-foto keluarganya. Mereka melihat itu pun
tidak menyangka jika Abi adalah anak Sekar. Neneknya menangis bahagia dan dia ingin semua merahasiakan ini kepada Raju. Tanpa diketahui ternyata Raju sudah mengetahui semuanya. Dia sangat kecewa karena istrinya berani mencoba merahasiakan sesuatu pada dirinya. Raju pun memarahi Abi karena dia sudah mengambil hati keluarganya sampai-sampai mereka melunjak dengan dirinya. Ketika Raju ingin pergi, Abi berkata, biarlah saya dan saudara kandung saya pergi dari sini. Karena peraturan rumah ini jika ada yang buat kesalahan maka akan dikeluarkan. Selang lama, neneknya mendatangi Raju. Ia berkata bahwa sejauh ini saya seperti menuhankanmu, tetapi sebenarnya Tuhan akan memaafkan hambanya ketika berbuat salah. Terus kenapa? Ketika anak sendiri berbuat salah tidak dimaafkan, ucap istrinya. Saat di perjalanan Sekar menelpon Abi dan memberitahu jika dia segera sampai ke sana. Abi yang hancur tidak tahu harus bagaimana. Abi hanya menyuruh ayahnya agar tetap lanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, Abi dipukul dengan Rajendra hingga tak berdaya. Dan ketika adiknya diculik, Abi memaksakan diri untuk bangkit menyelamatkan adiknya. Abi sangat marah ketika melihat adiknya dilecehkan. Tak butuh waktu lama, Abi pun kemudian menghabisi mereka dengan gampang. Yang tidak berdaya langsung menembak Abi sampai tak berdaya. Untungnya, ada keluarga Raju dan warga yang membantu di sana. Rajendra yang tertangkap justru disuruh Abi untuk dilepaskan karena suatu ketika Abi pernah memukulnya. Singkat cerita, ketika ayahnya tiba di sana, ia melihat Abi yang terluka. Abi pun langsung dialihkan ke rumah sakit. Ayahnya, Sekar dan teman-temannya langsung mengobati Abi dan mengeluarkan puru dari tubuhnya. Semua keluarganya meneteskan air mata saat melihat keadaan Abi yang rela mengorbankan nyawanya demi menyatukan kakek dan ayahnya. Sekar sangat khawatir dengan anaknya karena takut anaknya kenapa-kenapa. Tak lama kemudian, Raju pun tiba di sana. Di sana, ia menyadarkan Abi dan meminta maaf atas sikapnya. Abi yang tersadar berkata, dia hanya ingin keluarganya bersatu kembali. Dan Raju pun kemudian meminta agar Abi tetap bersamanya. Abi pun menunjukkan dokter yang sudah menyelamatkannya. Raju sangat berterima kasih kepada Sekar. Lalu Sekar langsung meminta maaf kepadanya dan berkata, jika Raju ingin memukulnya maka pukul saya. Justru Raju malah memeluk Sekar. Semua yang melihat itu terharu menangis bahagia. Pada akhirnya, keluarga mereka pun kembali akur dan hidup bahagia. Mereka selalu berkumpul dengan bahagia. Dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.